Jadi say hi dulu sama semua di sini dan juga say hi kepada yang sedang mengikuti kita, ya. Kita juga ada di ini nih, ada di live IG-nya Pelindo 1, betul ya? Oke, coba nih kita pas-pasin dulu. Atur rambut. Iya, oke. Baik. Oke, halo Mbak Becky. Ini teman-teman dari Pelindo 1 nih, ada dari undangan Pelindo 1, mitra-mitra binaannya Pelindo 1, dan juga para netizen-netizen Pelindo 1, pot lovers kami menyebutnya Mbak Becky. Udah siap, lovers. udah ready. Betul. Udah ready banget untuk pengen dengerin pengalamannya Mbak Becky gimana sih dan berbagi ilmu percaya diri berbicara di depan publik. Oke, baik Marisa, kalau begitu saya mulai ya. Oke, terima kasih Marisa, terima kasih Zaki. Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ini kayaknya adik-adik saya nih sebagian ya, adik-adik, jangan-jangan juga anak-anak ya. Hai anak-anak gitu ya. Oke, senang sekali hari ini saya Becky Tumewu dari Talking bisa berbagi bersama dengan semuanya. Kalau tadi saya juga ikut mendengarkan tuh yang disampaikan oleh Mas Rex Marindo ya. Menarik sekali untuk bisa memiliki kemampuan untuk menjadi seorang entrepreneur yang baik, oke? Belajarnya memang harus dari sekarang dan tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai. Bener nggak? Bener kan? Benar. Ya, oke. Nah, jadi untuk melakukan segala sesuatunya, termasuk ya berbicara di depan publik, itu kita perlu kepercayaan diri, keyakinan diri. Benar juga ya? Oke. Nah, jadi untuk itu saya hari ini hadir di sini atas nama Talking. Apa itu Talking? Talking adalah sebuah sekolah komunikasi, sekolah public speaking yang saya dirikan bersama dengan partner saya Erwin Parengkuan, dan kita sudah bersama-sama bahkan lebih dari 15 tahun ya. Jadi Talking itu sudah ada selama 15 tahun terakhir, dan senang sekali hari ini bisa berkesempatan bersama dengan Pelindo berbagi tentang topik kita spesifik ya pagi hari ini mengenai self confidence atau percaya diri. Nah, jadi kalau kita bicara percaya diri ini sangat dibutuhkan untuk apa? Sebenarnya untuk semua aktivitas, bukan hanya untuk bisa berbicara di depan umum atau bisa berbicara di depan banyak orang, tetapi sebetulnya kita perlu percaya diri di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang profesional. Coba yang setuju sama saya, tunjuk tangan. Oke ya, walaupun kita nggak bisa langsung ya bersaut-sautan, tapi saya bisa melihat, waduh pada tunjuk tangan. Oke, nah jadi kalau kita bicara soal percaya diri, ini sangat terkait dengan kenyamanan teman-teman. Ya, kenyamanan yang seperti apa? Kenyamanan dalam keseharian kita, kenyamanan dengan diri kita sendiri. Apakah kita nyaman dengan diri kita? Oke, apakah kita menyukai diri kita? Apakah kita bisa menerima apa yang sedang berlangsung di dalam kehidupan kita? Nah, jadi kenyamanan akan sangat terkait dengan situasi yang sedang teman-teman jalani dari dulu hingga sekarang. Ayo, saya mau tanya dulu nih. Siapa yang sekarang tengah merasa tidak nyaman, terombang-ambing, dalam arti ada rasa-rasa ketidakpastian gara-gara pandemi COVID-19 ini? Ada ya? Ada ya? Banyak nggak? Ya. Dan saya ingin katakan kepada semua bahwa ini adalah perasaan yang normal. Okay? It is okay to be not okay. Jadi nggak harus juga kita tuh harus hype selalu, harus wow kita oke banget nih, sehat. Ya puji Tuhan deh kalau sehat, syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi ya enggak cuman ya oke, sehat ya udah berarti segalanya oke. Tetapi
kesehatan fisik harus selalu diimbangi dengan kesehatan mental. Ya, nah kesehatan mental yang seperti apa? Ya kesehatan mental itu adalah di saat kita merasa cukup nyaman, kita merasa cukup optimis, kita punya ya modal untuk tetap berani menghadapi hidup. Nah, ini semuanya sangat terkait dengan yang namanya confidence. Karena itu, topik kita kali ini saya beri judul Boosting Confidence. Dan boosting confidence ini sangat berguna untuk kita semua. Pokoknya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, umur berapapun kita, ya tetap kita perlu memelihara yang namanya confidence. Nah, jadi saya akan berbicara kurang lebih setengah jam kali ya. Setengah jam tentang materi ini ya, Zaki boleh ya, Marisa. Nah, setelah itu kita akan berikan kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya dan berdiskusi karena kayaknya itu yang lebih diinginkan, oke? Nah, jadi saya akan sharing saja, mulai ya, share screen saya dengan teman-teman semuanya mengenai boosting confidence ini. Jadi kayak tadi ya, pertanyaannya adalah apakah saya sebenarnya nyaman dengan diri saya? Itu adalah pertanyaan yang mendasar yang perlu teman-teman tanyakan pada diri masing-masing. Am I comfortable enough with myself? Am I good enough? Can I see myself as a good person? As a better person? Ya. Can I see the best version of myself? Nah, ini nih penting banget karena kita tahu ya, kalau bukan kita yang menghargai diri kita, kemudian siapa? Dan biasanya orang itu akan menghargai diri kita bila kita dulu nih yang ngeset. Mbak Becky, mungkin Yes. di online meetingnya agak sedikit tersendat nih. Jadi di Zoom-nya Mbak Becky nggak jalan, tapi di Instagram oke. Zoom-nya nggak jalan. Wow, iya, sebentar ya. Apakah ada masalah? Sebentar. Kita cek. Oke, sambil tim dari Talking. Oke. Saya terputus dari Zoom, maaf. Sambil tim dari Talking menyambung Zoom saya tetap ngomong lah ya. Saya tetap ngomong di sini. Oke. Baik. Terima kasih. Marisa, pokoknya kalau ada putus-putus dan lain-lain, Marisa kasih tahu saya ya. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman itu tadi balik lagi kepada pertanyaannya, apakah saya nyaman nih dengan diri saya? Am I comfortable enough with myself? Apakah saya juga bisa dalam arti melihat dan membangun the best version of myself? Oke? Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri? Oke? Caranya adalah kita harus bisa melihat ya, kekuatan kita itu apa, dan kalau kita bisa melihat kekuatan, nggak cuman kekuatannya saja yang kita agung-agungkan. Kalau kita cuman ngelihat kekuatan, nanti yang ada kita itu akhirnya overconfident, ya kan? Nah, pada akhirnya kita juga harus melihat kekuatan dan juga melihat apa yang masih menjadi tantangan. Nah, itu tuh ya caranya. Jadi kita tetap harus bisa melihat kekuatan dan tantangannya. Jadi penting banget loh buat kita tuh untuk bisa embrace, ya, embracing our, ya, sebentar ya, ada musik. Nah, ini musik dari mana? Ini dari musik Zoom meetingnya. Oke. Nah, coba saya udah tersambung lagi nih ke Zoom-nya. Kita lihat ya, sebentar. Oke, kita cek dulu. Memang nih kalau online nih ada-ada aja ya. Yang ditakutkan adalah masalah kestabilan. Hai, kembali lagi. Sebentar, kita unmute dulu. Ya, unmute dulu. Oke. Baik. Sudah ya? Aduh, so sorry ya, nggak tahu permasalahannya di mana. Mungkin stabilitas fisik dan emosi jadi terganggu gara-gara stabilitas internet ya. Oke. Balik lagi. Ya, kita balik lagi. Saya share screen lagi. Oke.
Sebentar, nggak putus lagi dong nih? Putus Nggak, lagi aman. nggak? Zoom-nya? Aman. Aman. Oke. Aman. Nah, jadi karena tiba-tiba di sini saya freeze. Oke. Nah, jadi balik lagi ya sedikit mundur mengenai pertanyaan apakah saya nyaman dengan diri saya. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang penting nih, boleh ditanyakan kepada masing-masing Anda. Nah, kita tuh harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang nyaman dengan diri sendiri. Oke? Nah, apakah saya nyaman dengan diri saya? Anda akan menemukan jawabannya bila ya, masing-masing dari Anda bisa mengenali diri lebih baik dengan mengetahui apa yang menjadi kekuatan saya dan juga menjadi tantangan saya. Oke? Nah, jadi kalau kita tuh mau mengenali diri sendiri, belajar kenal, jangan cuman yang dikenalin tuh, oh bagus-bagusnya aja gitu ya. Tetapi kita juga harus mengenali apa sih yang masih menjadi tantangan. Jadi karena kita mau belajar untuk membangun self-confidence yang baik, kita perlu memperhatikan juga kata-kata yang kita pilih. Jadi jangan lagi menggunakan kata-kata, oh ini loh kekurangan saya. Nah, itu kan efeknya negatif. Tetapi kita harus bisa coba ya cari kata-kata yang lebih positif apa ya. Oh, saya tahu. Coba kekurangan saya ganti deh jadi tantangan. Jadi your strength and your challenges. Oke? Nah, jadi kenali deh. Saya selalu mengatakan coba teman-teman kumpulin 3 hal tentang diri Anda. 3 hal yang baik dan 3 hal yang masih menjadi kendala atau tantangan. Apa kira-kira dari diri Anda yang masih ingin Anda perbaiki? Yang masih ingin Anda tingkatkan? Yang masih ingin Anda kuasai dan Anda buat menjadi lebih keren gitu ya. Jadi itulah yang namanya tantangan. Nah, kalau kita sudah kenal diri kita lengkap dengan kekuatan dan tantangannya, kemudian nanti kita menemukan, jadi sebenarnya saya tuh udah cukup pede apa belum sih? Ya, apakah saya sudah cukup percaya diri atau belum? Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan percaya diri? Nah, teman-teman, menjawab pertanyaan ini, what is self-confidence? Ini adalah definisi percaya diri. Percaya diri atau self-confidence adalah ya, bagaimana kemampuan seseorang, bagaimana cara seseorang melihat nilai dirinya. Yang dimaksud nilai diri di sini adalah harga, berharganya diri dia. Ya, nah ini sangat terkait. Teman-teman sering nggak dengar istilah self esteem? Ya, pasti sering kali ya dengar. Oh iya self esteem. Ya, di mana self esteem ini adalah bagaimana kita mengestimasi, oke, mengukur seberapa berharganya diri kita. Oke, nah jadi percaya diri adalah kemampuan seseorang dan bagaimana cara seseorang melihat nilai dirinya, the value, ya, that she or he, that this person has, gitu ya. Kemudian melihat perilaku, dalam arti kalau perilaku nih, aduh, gue tuh udah layak belum ya? Gue pantas nggak ya ada di lingkungan situ? Gue cocok nggak ya ada di situ? Oke, dan cara dia melihat pengetahuan dan wawasan dalam menyelesaikan sebuah tugas. Jadi teman-teman suka sadar tidak sadar ya, Anda itu biasanya merasa tidak nyaman di saat Anda harus memasuki satu wilayah baru. Oke, dan bukan hanya wilayah, tapi satu lingkungan baru, satu peran baru, satu tanggung jawab baru, bener nggak? Ya kan? Karena apa? Dalam menghadapi sesuatu yang baru, itu tuh kemudian kenyamanan kita tuh goyang. Ini gue udah layak belum ya di sini? Kayak misalnya teman-teman dapat promosi di perusahaan, kemudian mencoba untuk oke, gue masuk nih ya ke wilayah promosi gue, ke wilayah jabatan yang baru. Lalu teman-teman udah yakin belum bahwa dengan jabatan yang baru Anda akan sanggup melakukan semua peran dan tanggung jawabnya? Nah, di saat kita ragu,
itu tuh sebenarnya kita tuh sedang nggak nyaman, PD-nya berkurang. Kemudian harus bagaimana ya untuk membuat PD tersebut stabil? Nah, harus mencari atau membuat persiapan, mengumpulkan modal. Modalnya antara lain pengetahuan dan wawasan. Jadi contoh gampang kalau dipromosiin, wah sekarang jadi tim leader, ya bisa nggak ya saya jadi tim leader yang baik? Bisa, asal apa? Tambah pengetahuan, tambah wawasannya. Nah, dengan modal tersebut kemudian kita jadi PD. Nah, jadi teman-teman, percaya diri itu nggak boleh loh sembarangan. Percaya diri itu perlu modal, perlu persiapan. Kalau kita percaya diri tanpa persiapan, itu namanya kita nekat. Ini kalau dalam komunikasi, dalam public speaking ya. Kalau ditanya, Bek, nanti ngomong ya. Oke, gue ngomong. Udah tahu belum mau ngomong apa? Aduh, udah deh gampang. Nah, itu artinya apa? Itu artinya saya pede tanpa persiapan. Nanti begitu saya ngomong, bisa ngomong, tapi pasti ngomongnya berantakan. Ngomong berantakan tanpa persiapan. Kayak tadi tiba-tiba ada masalah teknis dan lain-lain dan lain-lain. Waduh, terdistract dan tidak tahu harus kembali kemana. Nah, jadi pede tanpa modal itu nekat namanya. Jadi kita nggak boleh teman-teman percaya diri tanpa persiapan. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat ya, apa sih yang harus kita waspadai? Apa yang harus kita lakukan? Selain mengenali diri kita dengan lebih baik dan mengetahui apa yang menjadi kekuatan-kekuatan yang kita miliki dan ya tantangan-tantangan yang juga kita miliki. Oke, nih hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita itu tidak gampang digoyang PD-nya. Ini ada dua hal yang selalu deh mencuri rasa percaya diri kita. Yang pertama itu manusia cenderung suka nyalah-nyalahin diri sendiri, bener gak? Ya kan? Ya. Dan memang paling gampang menyalahkan diri sendiri. Ada sesuatu yang gak beres, akhirnya aduh kenapa sih kok begini? Ya, mau marahin orang, ternyata aduh belum tentu orang yang salah. Bener gak? Jadi apa? Aduh udah deh ya, salahin diri sendiri aja. Itu memang paling gampang. Jadi jangan merasa sendiri kalau teman-teman tuh suka gini. Aduh emang gue nih, kenapa sih gue bego banget? Aduh gue norak deh. Masa gue ginian aja gak tahu? Aduh gue tuh emang kelewatan. Apa sih bisanya gue? Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi menyalahkan diri sendiri. Belum lagi kalau memang benar-benar ya, yang salah itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, jadi kita tuh nggak sadar kalau di dalam kehidupan itu setiap hari penuh dengan rangkaian kesalahan dan penyesalan. Gile, dalam banget tuh kayaknya ya. Kayak lirik lagu, Bu Bek. Iya, soalnya gini, nih kita keluar rumah, salah timing aja, udah kesel. Ya kan? Aduh kenapa sih, kok gue keluar rumah aja telat 5 menit tuh kan? Ya, mestinya tadi tuh 5 menit, dari 5 menit lalu gue udah rencana berangkat. Nih sekarang beda 5 menit, nyampenya telat 40 menit. Misalnya, oke? Atau gini, aduh kenapa sih tadi gue bangun telat? Ya, atau kenapa sih gue pakai baju ini, padahal gue udah rencana pakai baju yang lain? Ya, aduh kenapa sih gue lewat sini bukan lewat sana? Ya, jadi dari kecil-kecil, aduh kenapa sih gue naik online, mestinya gue naik itu aja kali, burung biru, ya. Jadi enggak masalah dengan ganjil genap dan lain-lain, misalnya, ya kan? Sering nggak marah-marah gitu? Aduh kenapa sih pakai Waze? Mestinya pakai Google Map. Nih Waze suka ngaco nih, gitu kan? Ya. Nah dari salah milih baju, salah potong rambut, salah makan, ya, sampai sesederhana, aduh kenapa sih gue mau aja disuruh makan, padahal udah gemuk banget nih. Gitu kan, ya. Aduh kenapa sih, gue kok kayaknya dikirimin makanan seneng-seneng aja gue makan semua. Aduh, ya nguranginnya nih kurang, ini nih susah nih. Nah, itu semuanya pada akhirnya membuat kita menjadi merasa salah melulu. Itu yang kecil-kecil. Belum lagi hal-hal besar
yang kemudian membuat kita tuh menjadi punya beban untuk maju ke masa depan. Kayak misalnya gini ya, kenapa sih dulu, ini kalau buat anak-anak ya, yang orang tuanya ya kalau udah nggak ada orang tua atau udah nggak sehat, aduh kenapa ya dulu waktu orang tua masih sehat ya, mestinya lebih sering diajakin jalan, aduh sekarang mau ajakin jalan orang tua, ada pandemi COVID-19, entar malah orang tuanya sakit gitu ya. Nah ini nih, ini adalah masalah-masalah dari kecil hingga besar yang bisa menjadi beban hidup kita. Pada akhirnya, tanpa Anda sadar, ya, Anda akan sampai di posisi di mana Anda suka merasa selalu salah. Nanti ditanya misalnya, Wan, gitu ya, nanyanya sama Iwan tuh, Iwan Setiawan. Wan, ntar siang kita makan di mana? Terus si Iwan bilang, aduh udah deh jangan tanya gue deh, ntar gue salah lagi. Caela, pasti lagi gak pede tuh. Nah, jadi yang pertama harus kita waspadai adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Start every day fresh. Ya, tinggalkan semua beban dan pikiran-pikiran Anda di hari kemarin. Jangan memulai hari ini dengan pikiran-pikiran susah tadi. Oke? Jadikan pengalaman yang kurang baik atau kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebagai pelajaran. Jangan diulang lagi. Tapi jangan ya keep on telling yourself, nih gara-gara elu, nih salah, ini bego banget, ini nggak oke, kenapa sih gue mau aja digituin, dan lain-lain. Oke? Nah, itu yang pertama. Jangan ya menyalahkan diri sendiri. Kedua, yang juga suka mencuri ya kenyamanan kita itu adalah banding-banding. Kalau kita suka mulai membanding-bandingkan, aduh apalagi sekarang zamannya sosial media, media sosial, ya kan? Ya, dimana sekarang ada yang namanya netizen. Dan netizen tidak hanya netizen saja, netizen julid, mati loh, ya kan? Nah, jadi kadang-kadang kita itu kita tidak happy dengan apa yang kita punya dan kita lebih kepengen orang punya, ya. Ini terjadi pada diri saya, bahkan pada diri saya yang positif ini. Kemarin di minggu lalu lah, 2 minggu lalu, saya dan anak-anak tengah berjemur-jemur lah di teras, ya kan? Pagi-pagi berjemur di teras. Saya adalah ibu dari 2 orang anak perempuan, usianya 20 dan 17, dan kita sangat menikmati momen-momen di rumah saja, ya, dengan berjemur di teras. Tapi apa yang saya lakukan sambil saya duduk-duduk di teras bermandi matahari itu? Saya buka-buka medsos. Saya lihat orang-orang yang, aduh gila, rumahnya bagus-bagus banget. Ya, rumahnya bagus banget, ada kolam renang, kebunnya gede, ya, nggak bisa dilihat orang dari luar. Oke. Wah, ini kebun belakang nih. Aduh, enak banget, jemurannya pol. Ya. Mau main dengan binatang peliharaan juga tamannya luas. Oke. Padahal rumah saya itu juga cukup luas loh. Tapi saya melihat rumah orang lain banyak yang lebih bagus-bagus dan kemudian saya punya perasaan, ih gila ya orang enak banget sih. Ya. Nah, lagi gitu tapi Tuhan selalu deh punya cara untuk ngingetin kita. Lagi gitu, tiba-tiba anak saya yang kecil bilang, out of nothing, out of nowhere. Dia komen, Mama, duh, rumah kita tuh enak banget ya, Mah. Coba, saya tahu nggak rasanya kayak apa? Kayak ditabokin, bolak-balik, pak, pok, pak, pok, pak, pok, pak, gitu ya. Karena apa? Iya, saya bilang, saya kayak diingetin anak saya. Iya, saya lihat lagi, gila rumah gue enak banget. Rumputnya hijau, ya, nggak kalah sama hijaunya rumput tetangga, ya. Rumputnya hijau, ini literally bener-bener ya rumputnya hijau. Kemudian banyak tanaman. Belakangan ini saya juga suka tanaman lagi. Terus saya dikirimin kemarin, bulan lalu saya ulang tahun. Dikirimin anggrek. Ya ampun banyaknya. Saya lihat, aduh anggrek mahal banget. Saya cek harganya. Kenapa nggak kirimin gue duit aja sih? Ada pikiran gitu ya. Tapi kemudian, aduh ternyata anggrek-anggrek ini udah saya pindahin ke pohon. Memberikan aktivitas baru untuk saya. Saya happy, anggreknya hidup dan berbunga, saya makin happy gitu ya. Nah,
Jadi akhirnya gara-gara komentar anak saya yang sangat sederhana itu, saya jadi kayak ngerasa, oh iya ya, gila loh, hidup gue enak, rumah gue enak. Kenapa gue banding-banding dan gue ngeliatin rumah orang dan gue rasa rumah orang lebih bagus? Nah, itu adalah sifat dasar manusia, teman-teman. Just be careful. Karena kita harus ingat, comparison is the thief of joy. Ingat ya, perbandingan atau membanding-bandingkan itu adalah pencuri kebahagiaan kita. Padahal, bahagia itu adalah modal untuk percaya diri. Jadi, kita udah seneng nih, ya. Misalnya kita baru naik gaji. Wah, seneng. Tahu-tahu teman kita datang. Lu naik gaji ya? Iya, gue juga. Lu naik berapa? 10%. Gue naik 20%. Ya, tadi gue udah happy, ya kan? Langsung deh, redup. Gini, ya kok gue cuma 10%, dia 20%, gitu kan ya? Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Media sosial, gunakanlah atau nikmatilah secara bijak. Jangan banding-banding. Belajar untuk lebih menghargai diri kita sendiri, menghargai apa yang kita punya, karena menghargai hidup dan apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang perlu dilatih. Perlu dan bisa dilatih. Jadi ya, bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. No, you have to train yourself. Okay? To be happy, to be appreciated. Okay? Nah, jadi kita harus waspada. Ada 2 pencuri rasa percaya diri. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Okay? Ya. Oh, ini nih. Ini pelengkapnya. Ingat kata si nenek ya, tidak ada seorang pun yang sempurna. Tuh, peace yo, katanya gitu ya. Oke. Tuh, Marisa tunjukin dong muka si nenek. Coba tuh, peace yo. Ini untuk IG Live biar pada lihat. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, apalagi yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat diri kita menjadi semakin percaya diri. Oke? Nih, ya, biasakan untuk membantu orang lain. Karena secara sederhana saja, waktu kita membantu orang lain, kita merasa jadi lebih berdaya. Betul ya? Kita jadi merasa lebih berdaya, lebih berguna, lebih berharga. Karena itu kemarin juga saya kemarin sempat post foto di Instagram. Kemudian captionnya saya bilang, ayolah kita tetap ya, pokoknya tetap fokus, jaga keselamatan, jaga kesehatan, ya perhatikan orang-orang di sekitar kita dan tetap berbuat baik dan berbagi. Karena apa? Karena penting banget untuk berbuat baik dan berbagi. Dengan berbagi, dengan membantu orang lain, kita akan merasa menjadi lebih berdaya. Karena apa? Ada gunanya. Diri kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di luar kita. Oke? Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan untuk memelihara yang namanya ya PD ini, membangun, meningkatkan, memelihara percaya diri. Nah, ini adalah hal-hal praktis yang bisa dilakukan. Oke? Saya tampilkan saja 5 langkah untuk menjadi ya lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Pertama, kenali kekuatan kita. Itu yang sudah saya bahas tadi di awal. Kekuatan kita harus kita kenali, kita kembangkan, ya kita pelihara, dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan apa yang masih menjadi kendala yang perlu kita perbaiki ataupun perlu kita tingkatkan. Oke? Nah, kemudian kedua adalah start sharing. Ya, dalam arti ini nih yang tadi. Mulailah untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan sharing, ya bisa aja sharing ilmu, ya sharing rejeki, ya sharing aktivitas. Karena dengan demikian kita akan merasa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berguna, orang yang lebih bernilai. Kemudian apalagi? Yang ketiga, ya jangan banding-banding, ya. Ini udah jelas banget tadi contohnya. Boleh mencari perbandingan yang baik untuk mendapatkan inspirasi. Tetapi jangan membandingkan diri Anda, kemudian akhirnya Anda putus asa sendiri. Ya, boleh membandingkan
diri kita untuk mencari inspirasi, dan jangan selalu lihatnya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Sesekali lihat yang ada di bawah. Karena biasanya yang kita lihat ada di bawah ini bisa membuat kita menjadi lebih menghargai apa yang kita miliki. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah percaya dan selalu ya mengerti dan tahu bahwa saya ini orangnya istimewa. Oke, dan ini adalah momen di mana sebetulnya teman-teman bisa mencoba untuk mendekatkan diri kepada yang maha ilahi nih, ya, dengan Tuhan. Karena kalau saya dalam segala momen yang ya yang akrab dengan keputusasaan, di momen-momen di mana saya merasa kurang nyaman dengan diri saya, dengan hidup saya, dengan situasi ya di mana saya berada, mau itu ringan, mau itu dalam ya, saya selalu teringat lagi gitu bahwa kita itu diciptakan Tuhan untuk hadir di dalam hidup ini, di dunia itu nggak mungkin nggak ada tujuannya loh. Tuhan itu sudah merancang hidup kita lengkap. Blueprintnya, Tuhan tuh profesional. Ya, blueprintnya dia udah siapin. Dia nggak akan proyeknya tuh berhenti di tengah. No way. Karena itu kita juga yang harus pandai mengenali berkat yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Oke? Dan juga kita yang harus pandai untuk melatih diri kita untuk bisa bersyukur dan ya mengasah apa yang Tuhan berikan. Nah itu tuh ya, jadi perasaan dan pemikiran bahwa kita istimewa bahkan sejak Tuhan ciptakan dan posisikan kita di dalam hidup ini, itu akan sangat banyak membantu teman-teman ya, kedekatan kita dengan pencipta kita. Itu tuh untuk poin yang keempat. Dan poin yang berikut adalah, coba ya, bisa nggak saya bikin, ini sebenarnya nggak harus begini ya. Poin kelima nih, go book 100 list. Oke, yang dimaksud apa sih? Jadi ini adalah salah satu cara untuk bisa mewujudkan rencana-rencana ataupun harapan-harapan kita di dalam hidup ini. Ada orang-orang yang bisa atau senang untuk membuat satu buku berisi 100 tujuan hidupnya. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau kita mau mencapai sesuatu, boleh loh punya buku seperti ini. Punya 20, tulis dulu 20. Siapa tahu nanti nambah, boleh tambahin. Ya. Karena dengan menuliskan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita, biasanya kita tuh akan lebih bulat niatnya dan tahu prosesnya bagaimana untuk mewujudkan impian-impian kita. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya Zaki gitu atau Marissa gitu atau ada di sini Mbak Widya atau ada tuh Rianja gitu ya. Kalau misalnya Anda kepingin misalnya target umur 35 berkeluarga harus ya, atau target umur 35 harus punya rumah, tulis ya, target umur 35 harus setidak-tidaknya ngalamin kerja di 3 bidang. Tulis. Lebih spesifik, lebih baik. Karena apa? Karena dengan memiliki buku berisi tujuan-tujuan hidup kita, goal kita apa, itu tuh kita lebih bisa punya rencana yang baik untuk mewujudkannya. Dan ada tagline. Apa sih tagline ini dimaksudnya? Apa sih di sini? Tagline itu seperti jargon yang bisa teman-teman pakai untuk menggambarkan apa nih, hidup gue tuh kayak apa, diri gue tuh kayak apa. Kalau saya, jargon yang selalu saya pakai, hashtag yang selalu saya pakai itu adalah celebrating life. Artinya apa? Artinya merayakan hidup. Karena saya menjalani hidup saya dengan merayakan dan menghargai ya hidup saya setiap harinya. Nah, itu saya. Tapi misalnya teman-teman kalau mau punya, let's say New Year, New Me, misalnya gitu ya, tahun baru, pribadi baru, oke?
atau tahun baru, tahun perwujudan mimpi-mimpi, misalnya ya. Nah, bisa aja tuh, untuk apa sebenarnya hashtag-hashtag ini? Hashtag-hashtag ini berguna untuk memberikan semangat buat kita dan memandu kita untuk meraih impian-impian kita, tujuan-tujuan dari hidup kita. Nah, kemudian apa hubungannya dengan confidence? Ya, karena di sini kita bisa lihat bahwa waktu kita nyaman dan kita tahu jelas apa yang kita inginkan, disitulah timbul percaya diri kita. Nah, kemudian kalau kita sudah percaya diri, teman-teman, tidak masalah. Nanti tinggal melengkapi teknik-teknik bicara untuk dapat mampu menyampaikan presentasi yang baik di depan publik. Nah, jadi itu ya kurang lebih ya hubungan antara confidence, kenapa kita harus membangun confidence, kenapa kita harus memelihara confidence ya dengan nanti komunikasi. Orang yang tidak punya percaya diri tidak akan mampu untuk berkomunikasi dengan efektif. Karena apa? Karena ya gimana mau meyakinkan orang komunikasi. Lah, orang kita aja ya kan enggak percaya sama diri kita sendiri. Nah, itu tuh, itu poinnya. Oke? Nah, jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan sebelum kita buka kesempatan untuk bertanya jawab, oke, adalah ya, nih teman-teman ingat ya, self confidence can be learned, can be practiced, and can be mastered, just like any other skill. Once you master it, everything in your life will change for the better. Itu kata Bapak Barry Davenport. Artinya apa? Ini persis seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa waktu kita ya hidup, kita bisa melatih diri kita untuk lebih pede. Percaya diri itu adalah sesuatu yang harus kita praktekkan dan kita latih. Kalau tidak kita latih, kita nggak tahu deh, kita pede apa enggak. Oke? Tapi dengan melatih, mempraktekannya dalam keseharian. Dengan apa tadi? Jangan salah-salahin diri sendiri. Mulai sharing. Jangan banding-bandingin diri sendiri. Punya buku tujuan atau buku kira-kira goal dalam hidup saya pengennya apa, buku target ya, kemudian mulai merancang langkah-langkah untuk meraih target-target tersebut. Nah, itu yang Anda praktekkan dan kelihatan nanti semakin Anda yakin dengan diri Anda, semakin Anda mampu mewujudkan semua ya peran Anda, tanggung jawab Anda, tujuan-tujuan hidup Anda akan semakin nyaman dengan diri sendiri, and you will have your healthy confidence. Gitu. Dan confidence ini kenapa dikatakan harus percaya diri yang sehat? Dan seperti apa percaya diri yang sehat itu? Percaya diri yang sehat adalah percaya diri yang ya kita masih bisa menghargai diri sendiri, tapi juga bisa menghargai orang lain. Jadi itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nah, saya akan kembalikan ke Marissa, silakan Marissa Rizky. Wow, Mbak Becky, kita tuh terpana dan tersihir banget gak sih ngedengerin Mbak Becky hari ini? Wow. Aduh, terima kasih. Thank you. Mbak Becky ini udah banyak banget yang tanya nih. Mungkin kita bisa satu-satu kita bacain ya. Ini kita di Instagram dulu dari Randy Widana. Kak, ada tips ketika kita berbicara di depan umum, kata-kata yang kita sampaikan itu tersusun rapi dan gak belepotan. Kayak Mbak Becky tadi tuh rapi gitu. Gimana sih tipsnya, Mbak? Oke, tips untuk bicara rapih ya. Nah, jadi baik, untuk dapat bicara dengan rapih, baik, terstruktur, kita perlu persiapan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini kan kita lagi ngomongin confidence ya. Nah, kalau confidence udah punya, kemudian kita harus bersiap. Dan ingat ya, confidence kita itu akan ada bila kita tahu bahwa preparation kita atau persiapan kita baik. Nah, untuk bisa berbicara dengan lancar dan teratur, kita perlu menyiapkan struktur. Struktur itu seperti apa?
pasti teman-teman tahu deh, kalau dulu kita di sekolah belajar menulis, mengarang cerita, kan ada ya opening, body content, closing, bener nggak? Sama, ngomong pun demikian. Harus ada struktur yang rapi, opening, body content, closing. Nah, di opening ada apa isinya, body content ada apa isinya, closing ada apa isinya. Nah, itu semuanya harus disiapkan. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya gini, iya Mbak, saya juga udah siapin. Tapi ya udah saya latih, waktu saya ada di depan orang banyak, akhirnya bubar lagi. Ya, blank otak saya. Nah, berarti boleh loh siapin apa? Siapin nih kebetan. Ya, catat, bikin poin-poin. Ini namanya, ini yang kita kenal sebagai cue card. Jadi kartu berisi QQ, panduan-panduan, point aja. Jadi misalnya ya, opening, tulis tuh opening. Ini openingnya apa? Oh ya, greetings dulu. Jangan lupa ucapkan salam. Salam kepada siapa? Oh ya, kepada Bapak A, kepada Bapak B, kepada Bapak C. Nah, itu tuh kan kalau mengucapkan nama kan nggak boleh salah ya. Kita kan nggak boleh mispronounce, apalagi Bapak siapa, taunya dipanggilnya namanya Bapak siapa gitu kan. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan, bikin catatan-catatan kecil. Ya, kemudian apa nih poin-poin yang mau Anda sampaikan? Lalu begitu ada di body content misalnya, saya punya 3 poin yang mau saya sampaikan. Poin A, poin B, poin C. Supaya apa? Supaya bila Anda lagi ngomong nih, terus ada distraction, ya. Nah, Anda harus bisa kembali lagi, terdistract sedikit. Tapi kemudian balik lagi kemana? Yaitu yang tadi saya lagi ngomong keputus, gitu. Jadi supaya tetap bisa teratur, rapi ngomongnya, ya. Bikin dulu rancangan opening, body content, closing. Kemudian tahu batasi poin-poin apa yang mau Anda sampaikan, punya tujuan yang jelas, mau ngomongin ini tuh kenapa, ya. Kemudian sampaikan dengan persiapan mental yang baik. Tenangkan diri, ya. Lebih relax, breathing exercise, inhale, exhale, ya kan? Bangun suasana, kerjain deh. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya juga punya persiapan loh untuk setiap kesempatan bicara seperti ini. Saya begitu Mewu selalu ya punya skenario dan punya perencanaan. Jadi saya tuh punya nih, saya tahu apa yang mau saya sampaikan. Saya tahu misalnya, oh di depan saya greetings dulu, alokasi waktu dulu. Kemudian, oh kalau di kelas-kelas yang lebih panjang misalnya, oh saya mau tanya-tanya dulu, saya mau interaksi dulu, ya. Kemudian, oke, saya akan bagi nih waktunya sekian menit untuk saya berbicara. Nanti kemudian sekian menit saya akan serahkan kepada Marissa untuk, ya udah yuk kita tanya jawab. Itu sudah ada di perencanaan saya. Jadi nggak serta-merta pas lagi ngomong, oh mendingan begini ya, oh mendingan begitu ya, Mar, nanti begini ya. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu, lebih gampang kita ke distract dan lupa untuk harus kembalinya kemana. Lebih ke sana sih, Marissa. Itu jawaban saya. Nah, kalau misalkan ini kan pasti kita juga kadang gugup nih. Ada beberapa Ya. orang kalau gugup itu suaranya bergetar, pegang cue card pun tuh bergetar, tuh gimana cara ngatasinnya, Mbak? Gini ya? Iya. Selamat pagi Bapak Ibu, Betul. gitu ya? Oke. Nah, jadi yang memang harus diatasi terlebih dahulu itu adalah kegugupannya. Nah, orang biasanya kalau gugup itu terganggu kenyamanannya, terganggu PD-nya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Preparation kita harus bagus, ya. Preparation kita harus bagus, semua udah disiapin, harus ada latihan. Jadi saya selalu mengatakan, kenapa orang tuh kayak saya gitu ya. Kayaknya tuh, oh ngomong lancar banget, ya. Kemudian enggak kemana-mana, pun pergi sebentar balik lagi gitu ya, dalam arti omongannya gitu kan. Nah, jadi ada 3 hal yang menurut saya harus kita miliki dalam proses komunikasi yang baik. Pertama,
preparation. Kedua, practice. Dan ketiga, experience. Ya, preparation, practice, experience. Sesuatu hal yang disiapkan, tapi tidak dilatih, tidak dipraktekkan, ini nggak akan menjadi sesuatu hal yang berguna. Kalau Anda udah punya preparationnya, Anda praktekkan, kemudian dia menjadi pengalaman. Pengalaman baik buruk ya, sukses ataupun gagal, yang penting udah ada 3 aspek ini, ya. Ini akan berulang, jadi repeat mode. Oke, dia akan berulang lagi, sampai suatu hari kita akan tiba pada level di mana kita akan lebih ahli dari sebelumnya. Ya, jadi selalu ada preparation, practice, experience. Preparation, practice, experience. Semakin banyak practice, semakin kita akan membiasakan diri kita. Kemudian menjadi lebih rileks. Lalu ada experience. Experience yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek itu jangan kita pakai jadi atau kita izinkan mematahkan semangat kita. Justru yang jelek-jelek itu harus kita gunakan sebagai ya plus point. Ya. Jadi plus point bahwa gue pernah loh ya ngejalanin yang aduh kondisinya jelek banget and I survive. Ya. Jadi kalau kayak gini aja sih aduh dede pasti juga bakalan survive gitu. Jadi teman-teman, saya tuh udah bisa lancar begini. Aduh, Bo, gue kan mulai ya nih ya, cerita dikit ya. Saya tuh start karir saya di tahun 1992, Marissa. Kamu lahir tahun berapa? Saya baru lahir 92. Makanya, nah itu. Jadi tahun 92, saya tuh udah mulai. Kerja saya apa? Saya memulai kerjaan saya mulai karir saya sebagai penyiar radio di Prambors. Tuh, dulu tahun 92. Dulu tahun 92 langsung jago nggak Bu Bek? Langsung jago nggak Mbak Becky? Ya enggak lah. Saya juga banyak bikin kesalahan. Saya inget ya, saya tuh awal-awal siaran ya, saya sering banget. Ada nggak teman-teman di sini? Kalau udah ngomong tuh kok kayaknya ada satu kata tuh kayak keluar melulu. Kayak mungkin setelah ini kita akan ini, mungkin Bapak Ibu bisa ini, mungkin abis ini begini, ya mungkin karena begini, mungkin banyak banget. Kita tuh orang Indonesia seneng banget menggunakan kata mungkin, bener nggak? Bener. Ya, ada juga yang kebanyakan ngomong ya jadi begini ya, ya oke, abis ini mau kemana ya, kayaknya enak kan ke sini aja deh, gitu ya, itu juga banyak, oke? Nah, kalau saya dulu keseringan ngomong oke, jadi saya buka siaran nih, ya, waktu itu saya siaran di Prambors tuh masih ID-nya 102.3 FM. 102,3 FM Mania. Kalau muda apa kabar? Oke semuanya dong pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ya harinya akan tambah oke karena saya bakal temenin dengan lagu yang oke banget. Tuh, oke kan? Station manager saya langsung nempel. Ya kalau kita siaran tuh kan di ruangan kayak akuarium gitu ya. Langsung dia nempel di kaca kayak ikan sapu-sapu. Tulisan, oke. Dia bilang ini, hey, kebanyakan ngomong oke. Gitu. Ya kan? Nah artinya apa? Waktu saya ditegur gitu, aduh kecil hati saya. Ya, aduh rasanya saat itu pengen, aduh udah deh kapok, gak mau lagi jadi penyiar radio. Kalau saya segitu gampangnya patah semangat, nggak ada begitu mewah yang sekarang. Ya, tapi dari segala kegagalan, kesalahan, kendala, challenges, ya. Nih, ya teman-teman, saya pernah nih, saya MC. Dulu saya MC 17-an. Disco keliling, Prambors dulu nih ya. Tahun-tahun 94. Soalnya saya siaran tuh 92 sampai 99. Oke, terus ya, saya lagi MC. Tiba-tiba kayak tadi tuh, ya, kayak zoomnya mati. Suara saya hilang. Saya lagi MC, enak-enak aja. Kok suaranya nggak keluar nih? Ya, langsung dong saya nengok ke bagian mixer. Meja monitor tuh, meja mixer kan. Saya lihat, saya bilang, ini mati nih suara gue.
Tahu nggak? Ada ibunya yang ulang tahun yang notabene dia yang bayar saya. Ada di situ. Kemudian apa yang dia lakukan di situ? Volume suara saya diturunin loh, dikecilin, dimatiin. Terus saya bilang, loh kok suara saya mati? Ibunya bilang ini, kamu berisik sekali. Tuh coba bayangin. Ya, been there done that. Nggak semua orang tuh suka saya loh. Ya, ada orang dia yang bayar saya, suara saya dikecilin. Katanya kamu berisik sekali, ganggu katanya gitu suaranya. Udah, abis ini nggak usah ngomong lagi. Coba bayangin, kalau saya gampang putus asa, ya saya digituin, udah ngacir saya pulang, nggak mau besok lagi, kapok, takut, nanti kejadian lagi. Tapi tidak demikian. Saya belajar dari pengalaman. Saya belajar. Saya tidak putus asa. Kadang-kadang memang ada momen-momen di mana kita feeling very low. Benar nggak? Ya, feeling so low, feeling like very hopeless and everything. Nah, tapi it's okay. Nggak apa-apa, itu normal, itu wajar. Ya, saya selalu mengatakan capek, istirahat. Tapi istirahatnya jangan keterusan. Ya, kalau keterusan tuh namanya hopeless, putus asa. Jadi capek, istirahat. Oke, setelah istirahat, regain your strength, go on, balik lagi, start again. Ya, itu sih yang saya lakukan. Jadi jangan sampai kita itu mudah putus asa. Harus bisa untuk menata semangat kita. Lebih ke situ, Mas. Thank you.